Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana hal-hal yang terjadi pada sistem operasi. Kita mulai dari pengertiannya. Sistem operasi adalah program yang mengatur hardware. Sistem operasi sangat penting di komputer karena sistem operasi berperan sebagai intermediari atau penghubung antar user dan hardware. Jadi, sistem operasi itu berbentuk software. Software yang bekerja pada hardware atau perangkat komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dan menjalankan program serta fungsi-fungsi yang ada pada komputer tersebut. Komputer dapat bekerja tanpa sistem operasi, namun alangkah baiknya dan lebih efektifnya komputer menggunakan sistem operasi agar bisa menjalankan semua program dan seluruh fungsi-fungsi yang ada pada komputer tersebut. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan beberapa contoh sistem operasi komputer. Seperti yang kita ketahui, komputer pada umumnya memiliki sistem operasi untuk mengoptimalkan kinerja semua fungsi-fungsi yang ada pada komputer tersebut. Contohnya yaitu antara lain ada Unix Operating System. Sistem operasi ini lebih menekankan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan sistem operasi ini dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi sehingga dapat dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix Operating System ini. Selanjutnya yang kedua ada DOS, Disk Operating System. Sistem operasi ini merupakan keluarga sistem operasi yang sering dan banyak digunakan pada komputer pribadi di era tahun 75-an ya. Tahun 1975. Yang pada saat itu digunakan di komputer pribadi pertama Altair. Sistem operasi ini masih menggunakan antarmuka berbasis teks dengan tanda kesiapan menerima perintah dan menerima perintah-perintah dari pengguna yang dibuat sebagai prompt. Jadi DOS ini merupakan sistem operasi yang belum seindah sekarang ini tampilan desktopnya, sehingga DOS itu seperti CMD ya, jadi teks doang gitu, blue screen. Selanjutnya ada NOS atau Novel Operating System. Sistem operasi ini merupakan sebuah sistem operasi jaringan yang menyediakan akses file remote, transparan, dan berbagai layanan jaringan terdistribusi, termasuk sharing printer dan dukungan untuk berbagai aplikasi seperti surat elektronik, transfer atau fax, dan akses database. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell Corporation. Yang selanjutnya ada Windows. Nah, ini yang paling populer sekarang ini. Saya juga menggunakan Windows. Windows merupakan sistem operasi yang sudah menggunakan antarmuka GUI atau Graphic User Interface. Jadi tampilannya itu sudah menarik ya. Desktopnya itu sudah banyak tampilan-tampilan yang menarik. GUI yaitu mendukung antar muka dengan menggunakan grafik atau gambar sehingga pengguna komputer menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan saat ini telah memiliki beberapa versi sistem operasi Windows. Versi terbaru dari Windows saat ini yaitu Windows 10 yang saya gunakan. Itu setahu saya ya guys. Yang selanjutnya ada Macintosh. Macintosh Operating System. Sistem operasi Macintosh merupakan sebuah sistem operasi komersial pertama dengan antarmuka atau GUI khusus yang hanya bisa digunakan di perangkat produk Apple. Jadi produk Apple atau produk yang logonya gambar apel yang kemakan sebagian itu menggunakan Macintosh, tidak lagi menggunakan Microsoft Windows.
yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Saat ini sistem operasi ini juga telah memiliki beberapa versi yang tersedia guna mendukung dan memanjakan para pengguna produk Apple. Wow, Apple itu khususon ya. Jadi tidak seperti merek-merek lain menggunakan operating system dari pihak lain juga. Tetapi Apple itu mandiri, mempunyai operating system dengan produk Apple juga. Wow, keren. Yang keenam, ada Linux operating system. Nah, Linux ini menarik ya guys. Ini open source, tidak se-open source Windows. Jadi banyak sekali pengembangan dan kita juga bisa mengotak-atik sistem operasi Linux ini ya. Jadi lebih menarik untuk diulik oleh para programming terkemuka. Bahkan programming pemula juga bisa menggunakan Linux. Yang selanjutnya ada BlackBerry operating system, sama halnya dengan Macintosh. Jadi BlackBerry ini produk mandiri dari merek BlackBerry. Sistem operasi ini dikembangkan untuk digunakan khusus perangkat produk yang diproduksi oleh perusahaan BlackBerry. BlackBerry dikembangkan oleh sebuah perusahaan telekomunikasi asal Kanada, yaitu Research in Motion atau RIM. Perusahaan ini menciptakan sebuah perangkat mobile dengan layanan push email dan terus berkembang hingga sampai saat ini BlackBerry menjadi smartphone. Oh iya guys, ada ketinggalan satu, yaitu Symbian Operating System. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang umumnya digunakan pada perangkat telepon seluler dan dikembangkan oleh perusahaan Symbian Ltd. Symbian merupakan sebuah perusahaan independen hasil dari kolaborasi perusahaan-perusahaan telepon seluler pada masa itu, yakni ada Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Psion. Saat ini sistem operasi juga telah banyak memiliki versi dan perkembangan dengan kebutuhan pasar. Jadi sistem operasi Symbian ini perlu teman-teman ketahui menempel pada perangkat mobile seluler atau handphone. Dan Symbian ini posisinya berada sebelum adanya BlackBerry. Setelah BlackBerry populer, disusul dengan adanya operating system Android maksud saya. Sistem operasi ini merupakan sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Android Inc. yang pada akhirnya dibeli oleh perusahaan internet raksasa yaitu Google. Jadi diliris oleh Google. Setelah diliris, keberadaannya sekarang booming sampai saat ini. Dan menyaingi produk Apple. Ya, sebenarnya sistem operasi ini open source. Sebenarnya dari beberapa jenis sistem operasi di atas masih ada beberapa lagi sistem operasi lainnya, guys. Tetapi pada saat ini saya hanya bisa menyebutkan sistem operasi seuprit atau sebagian. Oke, ini Android itu sistem operasi bukan hanya digunakan di mobile smartphone, tetapi sering juga digunakan oleh perangkat-perangkat seperti mobile smart car dan produk-produk lainnya, bukan sekedar handphone seluler saja ya guys. Jadi lebih fleksibel karena open source sehingga banyak sekali pengembangannya. Bahkan agan-agan semua yang ada atau yang mendengar ini boleh untuk mengembangkan produk Android. Yup, kita move on ke nomor 3. Jelaskan proses-proses yang terjadi di alam sutra, di alam satu sistem operasi. Jadi dalam satu sistem operasi itu proses-prosesnya gimana ya guys?
Jadi proses-proses yang terjadi di dalam suatu sistem operasi, yang pertama itu membuat proses dan thread pada CPU. Jadi threads itu yaitu alur kontrol. Jadi yang pertama dilakukan yaitu membuat alur kontrol dan membuat proses pada CPU untuk menjalankan program-program yang akan datang. Next, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem. Jadi program itu dibuat, lalu setelah dikerjakan ada yang dihapus, ada yang disimpan. Jadi seperti itu maksudnya. Yang selanjutnya program itu akan diproses penangguhan dan melanjutkan. Jadi proses penangguhan dan melanjutkan itu ada yang pending ya. Jadi program itu semuanya masuk, di schedule, di jadwal, dan ada pending menunggu program lain selesai, dan ada yang secara bersamaan dieksekusi sesuai dengan scheduling yang telah ditentukan atau dibuat oleh threads. Selanjutnya menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Jadi seperti yang kita ketahui, proses dalam sistem operasi ini bekerja bersama dan saling terhubung dengan hardware-nya. Baik itu memori, controller, dan sebagainya. Jadi di sini ada sinkronisasi proses. Dapat dipahami? Yang selanjutnya menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Jadi mekanismenya itu disediakan oleh sistem operasi untuk proses berkomunikasi, karena program yang dibuat itu tidak berdiri sendiri, melainkan kita atau program itu berkomunikasi dengan data-data yang ada atau yang tersedia. Yup, kita move on ke nomor 4. Poin 4 pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan proses? Oke. Proses menurut KBBI adalah runtutan perubahan peristiwa dalam perkembangan suatu. Jadi runtutan atau alur ya. Sedangkan proses menurut operating system adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Jadi proses itu berada dalam rangkaian suatu program. Proses merupakan entitas atau satuan yang aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi seperangkat sumber daya atau resource yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Nah, kan ini menyimpan alamat instruksi. Alamat instruksi ini harus disinkronisasi dengan secara mekanisme untuk proses komunikasi. Harus dikomunikasikan dengan alamat ini, alamat instruksinya. Sehingga baru dah proses akan berjalan. Kok kosong? Ini nomor 5 guys. Kita lihat dulu, ini soal nomor 5. Jelaskan siklus proses berikutnya. Ini ada diagram ya. Kita jelaskan langsung Ya, kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan siklus proses berikut. Nah, proses dia memiliki step. Ya, step itu artinya keadaan. Jadi sebuah proses tidak istilahnya sekanyonyo ada gitu. Jadi sebuah proses ada tahapannya, oke? Jadi tahapan dari proses ada beberapa. Pertama ada new. Artinya dia sedang dibuat. Jadi ketika Anda punya program itu Anda eksekusi, entah diklik atau dipanggil programnya. Nah, maka pada saat itulah
kemudian si proses itu dimulai atau baru ya set baru. Kemudian ada ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Jadi data atau perintah yang baru itu mengantri dulu ya, ada yang langsung, ada yang suruh mengantri, ada yang ini menunggu ya, betul kan kata saya, menunggu atau waiting. Proses sedang menunggu sejumlah keadaan untuk terjadi seperti sebuah penyelesaian input output atau penerimaan sebuah tanda atau sinyal. Dan ada pula yang langsung running ya, sesuai scheduling dispatch. Ada yang waiting dulu, ada yang langsung running, ada yang setelah running waiting lagi, terus menunggu lagi gitu. Ini running itu instruksi sedang dikerjakan ya. Yang tadi yang baru ini suruh ngantri lalu dikerjakannya. Lalu ada terminated atau proses setelah selesai melaksanakan tugasnya. Oke, dapat dipahami? Jika tidak, silahkan berkomentar. Ya, selanjutnya kita lanjut, kita move on dari nomor 5 menuju ke nomor 6. Apa yang dimaksud dengan threads dan kenapa threads diperlukan? Contohkan kondisi di mana threads diperlukan. Wow, saya ngomong bahasa Inggris sangat bulepotan. Jadi kita cari dulu apa itu pengertiannya ya guys. Threads pada sistem operasi adalah alur kontrol dari suatu pemrosesan data. Threads ini sangat diperlukan sistem operasi karena dalam pemrosesan data yang sangat banyak dan cepat. Oke, kita kembali dulu, kita flashback dulu pada zaman dahulu komputer dibuat hanya untuk menyelesaikan satu program atau beberapa program saja. Namun karena perkembangannya yang sangat begitu pesat, sehingga pengolahan data pada komputer itu banyak, bahkan jutaan data harus diproses secara cepat. Jadi kita membutuhkan threads untuk pemrosesan data yang sangat cepat dan banyak. Kondisi threads diperlukan ketika pemrosesan data banyak, kan betul? Dengan memanfaatkan register sehingga data banyak dan paralel yang dikirim sangat cepat seakan-akan dikirim bersamaan. Oke, jadi kita memanfaatkan fungsi register pada threads ini. Saya akan mencontohkan kondisi di mana threads ini diperlukan. Jadi ketika data banyak dan harus dikirimkan secara cepat dan harus bersamaan gitu, sehingga threads ini diperlukan di mana data, misalkan ini threads A, threads B ya. Jadi dengan register ini bergeser. Jadi sebuah CPU harus mengirimkan data ke sini, lalu ke thread selanjutnya, banyak ya, secara paralel gitu, menggunakan register. Jadi setelah ini dulu kita selesaikan, bukan maksudnya ini selesaikan satu kondisi kita kirim data. Nah ini nih ya, ini kita kirim data, kemudian dia registernya bergeser ke samping ke thread 2, kirimkan. Kalau banyak ya sampai thread terakhir gitu, lalu balik lagi ke thread 1. Jadi dengan sangat cepat ya, satuan nano hingga mikrosekon ya. Jadi seakan-akan data thread 1 dan thread 2 itu terkirim bersamaan atau dalam artian paralel. Padahal pada sesungguhnya dia itu memanfaatkan fungsi register. Oke, paham? Jika tidak paham, kita pundurkan videonya. Pundurkan aja sendiri. Ya, nomor 7. Ya, move on ke nomor 7.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan multi-threading programming dan jelaskan model-model multi-threading programming. Multi-threaded. Ya, multi-thread. Jadi multi-thread itu multi. Tadi kita bahas threads-nya. Sekarang multi-threads. Jadi sangat banyak. Threads yang apa ya namanya? Ya, kita langsung aja lah textbook. Multi-threading programming adalah proses-proses berjalan terus setiap waktu yang memaksimalkan penggunaan CPU. Multi-thread programming sangat produktif untuk waktu. Jadi CPU sekarang itu multi-thread itu sangat berperan penting, harus dijalankan ya, karena data-data yang sangat banyak, sehingga supaya waktu penyelesaiannya lebih produktif, maka multi thread programming ini perlu sekali ya. Oke. Dan ini model-model multi thread programming, teman-teman bisa baca sendiri. Ada model many to one. Jadi pada intinya multi thread itu thread yang bekerja secara multi ya. Jadi bekerjanya secara ganda. Yang thread 1 ke sana, yang thread 2 ke sini, yang thread 3 ke sono gitu. Oh, ini ada tulisannya. Baca aja sendiri ya guys. Nanti saya akan tuliskan, atau semua teks ini saya akan sharekan ke agan-agan semuanya. Nah, yuk kita move on ke nomor 8. Udah jam, mau sahur guys. Nomor 8, jelaskan algoritma scheduling berikut. Jadi algoritma itu apa sih? Algoritma itu langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah dan disusun secara sistematis. Algoritma penjadwalan. Jadi dalam program atau sistem operasi ini, algoritma diperlukan. Ada beberapa algoritma sistem penyelesaian masalahnya seperti apa, dan algoritma ini diperuntukkan untuk bagian-bagian yang berbeda sesuai dengan keinginan atau keefektifan suatu program. Yang pertama ada first come first serve scheduling. Jadi siapa yang pertama masuk, siapa yang keluar, itulah yang keluar pertama. Paham? Jadi ini analoginya itu mudah sekali ya yang ini. Seperti pada printer Anda, ketika Anda sedang mengeprint, ya ini P1 anggap printan pertama ya, di time ke 0, di waktu T sama dengan 0. Dengan ini anggaplah jumlah kertasnya gitu ya. Berarti jumlah kertas semakin lama, maka waktu eksekusi akan semakin lama ya guys. Jadi ketika Anda print 1, kemudian sebanyak 8 kertas, maka ketika ini bekerja mengeksekusi P1, P2, Anda ngeprint lagi, jadi masuk dalam antrian. Namun printer tersebut menyelesaikan dulu P1. Setelah P1 selesai, sembari ini mengerjakan eksekusi, ternyata kita ngeprint sebanyak 4, jadi ngantri ini P3 sampai P4. Jadi
penyelesaiannya itu yang pertama masuk dulu, lalu yang kedua, yang ketiga, dan sampai selesai. Dan yang terakhir ini P4 pada timescape, pada waktu ke-11 mengeprintnya ya. Dapat dipahami? Yaps. Oh ya, ini first come first served scheduling digunakan oleh manusia juga ya untuk antrian puskesmas, BPJS lah dan sebagainya seperti itu. Yang kedua ada shortest job first scheduling, merupakan algoritma pengantrian pemrosesan data dengan mengutamakan data waktu pengerjaan lebih cepat. Ada dua jenis algoritma ini. Jadi begini ya. Jadi data itu masuk, lalu algoritma ini memilih mana waktu pengerjaan yang lebih cepat. Nah, itu baru yang pertama dikerjakan. Ada dua jenis. Yang jenis pertama yaitu non preemptive SJF. SJF itu shortest job first. Jadi, nah ini seperti yang saya bilang. P1 datang pertama dengan waktu pengerjaan 7. Terus ketika pengerjaan 7 itu sumber dikerjakan karena belum ada perintah lain di perintah baru pada T0. Ketika mengerjakan, waktu berjalan, ketika pada waktu T sama dengan 2, P2 mulai datang. Dicatat nih, waktu pengerjaan T2, P2 4 sampai 7 ya waktunya. Berarti P3 ikut datang. Oke, waktu pengerjaannya 1. Terus lanjut P4 datang juga dengan waktu dengan T sama dengan 5, P4 datang dengan estimasi pengerjaan 4. Nah, ini setelah selesai dia membaca, melihat yang ngantri siapa aja. Oh, ada 3 katanya. Dia memilih P3 yang diambil karena waktu pengerjaannya lebih singkat, meskipun P3 datang setelah P2. P2 mah lama katanya, waktu pengerjaannya 4. Ya udah P3 aja dulu yang dikerjakan, begitulah. Nah, ini P2 sama P4 itu sama waktu pengerjaannya 4, tetapi yang pertama datang itu P2 dibanding dengan P4. Jadi P2 dieksekusi terlebih dahulu, selanjutnya P4 dieksekusi. Yang selanjutnya ada shortest job first scheduling preemptive SJF. Sifatnya masih sama, masih mengutamakan dulu yang waktu pengerjaannya lebih singkat. Namun di sini ketika T sama dengan 0, P1 datang dengan estimasi pengerjaannya 7. Ketika T sama dengan 2, ketika dia P1 sedang dikerjakan, ada penyelesaian, ada estimasi pengerjaan yang lebih cepat, yaitu P2. Jadi pekerjaan pertama itu disimpan dulu ya guys. Jadi sisa tadi 7 ya, berarti sisa 5. Waktu pengerjaan ini sisa 5, kita simpan dulu, lalu cari yang lebih singkat. Yang lebih singkat kebetulan P2 dengan waktu pengerjaannya 4. Oke, kita kerjakan setelah T sama dengan 4. Belum juga selesai yang ini ya guys. Ada yang waktu pengerjaannya lebih singkat, waktu pengerjaannya itu 1. Dia simpan lagi P1 sama P2. P3 dikerjakan karena lebih singkat. Jadi ini algoritma untuk atau yang biasa yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Yang deadline-nya lebih dulu, yang lebih cepat deadline-nya, maka itu yang dikerjakan. Yang deadline-nya masih jauh, santai aja gitu,
kalau gak ada deadline yang dekat, deadline yang jauh dikerjakan gitu ya guys. Bahkan sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Oke, sekian dulu video penjelasan soal, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, mohon maaf apabila tutur kata yang salah dan tidak berkenan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.